Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa, kenapa ada orang galau, kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Keinginan itu jenisnya 3. Kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga. Fokuslah keinginan pertama. Jadi fokusmu itu gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kenapa sih disebut fitrah? Ya karena memang fitrahnya manusia itu nyari seneng. Seneng itu diakui atau tidak tujuan hidup kita. Kalau sudah seneng kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, rasanya kan kita hidupnya sudah lengkap. Kita merasa memiliki segalanya. Padahal mungkin enggak. Orang bahagia itu kan begitu. Kamu misalnya nembak pacarmu diterima, seneng kan, bahagia. Itu rasanya di luar itu enggak ada apa-apa lagi. Kok seneng meskipun mungkin dompetmu lagi tipis, tugasmu enggak selesai-selesai, tapi seneng, bahagia. Orang bahagia itu rasanya full, hidupnya penuh. Dan orang yang tidak bahagia, meskipun dia punya segalanya, akan siap mengorbankan apapun biar dia bahagia. Semua modal yang dimiliki bisa dihabiskan dalam mengejar yang namanya bahagia. Maka diakui atau tidak, manusia itu nyari bahagia. Sehingga kalau ada orang mengejar kebahagiaan, jangan disalahkan. Itu fitrah. Oke. Jadi rumusnya itu seneng, kalau sudah seneng bahagia. Itulah fitrahnya manusia. Cara untuk seneng bagaimana? Nggak sembarangan loh. Begitu kita salah, kita akan kejebak yang kita anggap senang ternyata bukan kesenangan. Atau yang kita anggap sekarang senang, besok jadi sumber kesusahan. Inilah nanti yang dibahas lebih dalam oleh Epikuros. Jadi hiduplah secara benar, nanti kamu senang. Cuma jenisnya senang sama modelnya senang itu banyak. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu penyakitnya, katanya Epikuros. Banyak orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Kita lihat ya sumber kebahagiaan sekarang. Bukan yang 3 tadi katanya Epikuros. Untuk sampai pada bahagia, kita kan harus senang. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Jadi keinginan nomor 1 dulu. Karepmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ.
Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Pinginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa, kenapa ada orang galau, kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sumpek. Maka ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib. Ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi. Apalagi sampai berhari-hari. Ya. Ayo. Pengalaman juga ada, jangan-jangan. Jadi mandilah. Ya di samping kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu. Hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Tidak usah bersumpah saya tidak makan Pak. Ya tidak, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa. Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Baju itu termasuk alamiah wajib. Penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesianya tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen itu unnecessary. Tidak harus begitu, yang penting punya rumah, punya kos-kosan, jelek juga tidak apa-apa. Bocor-bocor dikit tidak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa timba. Buat nampung, kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur, itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Ya, manfaatnya di situ. Tidak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi tidak mampu dipaksakan, itu malah tidak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural kalian. Jadi
natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Jangan. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh. Tidak apa-apa. Tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan. Sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu loh, Pak. Kelihatannya nyaman. Tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending tidak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datangi. Gara-gara yang angkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai wae. Begitu ada mahasiswa datang, wah Pak Faiz, salaman cium tangan, salamat wis. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak ngersakaken nopo, ndak enak, ndak natural sudah. Jadi unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu tidak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma tidak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaanmu. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu, ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik. Yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer. Yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke. Ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja itu kan sekunder dan tersier belakangan. Yang penting laku dulu, baru nyari itu. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Nah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, ya tapi ra entuk-entuk. Padha wae itu, yang unnatural diuber sementara yang natural necessary ditinggal. Yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan. Ya. Oke, jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun ndak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Loh, kalau butuh plastik di rumah saya banyak. Terus. Rumusnya tadi ya. Yang pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga. Fokuslah keinginan pertama. Jadi fokusmu itu gimana caranya kebutuhan primermu terpenuhi cukup. Kemarin bulan lalu beberapa sesi kita ngomong para sufi. Persis inilah yang dilakukan para sufi. Untuk dunia, kejarlah yang primer saja. Setelah itu ayo kita ngejar akhirat. Bahwa nanti yang nomor 2 sama nomor 3 datang, ya silahkan aja, cuma tidak jadi fokus lagi. Datang ya biar datang aja dan nggak terikat dengan itu. Nggak butuh kaya, nggak butuh terkenal, nggak butuh banyak yang suka, nggak penting. Tapi kalau itu datang, ya biar aja datang. Kita nggak terikat sama itu. Jadi untuk dunia, penuhi yang nomor 1 saja. Kalau yang nomor 2, itu rumus kedua. Kita boleh memenuhi keinginan kedua asal
tidak kontraproduktif. Kontraproduktif itu kita pinginnya seneng malah sebaliknya, jadi susah. Punya rumah saja cukup, tapi karena kita mengejar rumah yang mewah, akhirnya kita utang. Begitu kita utang, ya benar kita punya rumah mewah, tapi tiap hari nggak bisa tidur. Mikir bayar utang. Itu namanya kontraproduktif, rumus kedua. Boleh sih kamu memimpikan level kedua, yang natural unnecessary, tapi hitunglah jangan sampai hasilnya justru sakit, bukan seneng. Kalau hasilnya malah sakit, itu berarti keliru. Wong tadi kita nyari seneng kok, biar bahagia. Logika ini mungkin boleh dipakai bagi perempuan-perempuan yang mau poligami, mau dipoligami. Istri satu itu primer, cukup. Tapi istri 2, 3 itu unnecessary. Kalau hasilnya hanya sumpek, gegeran, galau, ya mending tidak usah. Itu namanya bunuh diri. Pakai rumusnya Epikuros loh ya. Jadi harus dihitung beneran. Mau nambah satu lagi, tapi kok hasilnya tawuran tiap hari, sumpek aku. Berarti jangan. Kalau kamu nekat, itu namanya nggak jadi seneng, jadi sumpek. Jangan. Ya apa-apa kamu harus pinter ngitung ini. Kalau di Epikuros rumusnya jangan sampai menimbulkan sakit, itu aja kuncinya. Kalau menimbulkan sakit berarti enggak. Terus keinginan yang unnecessary, yang nomor 3 itu biasanya senengnya sebentar, tapi dalam jangka panjang akan melahirkan kecewa, tidak puas, tidak nyaman, bahkan kesehatan yang rusak. Ya kayak makanan mewah tadi, makan di restoran, junk food tiap hari. Sekarang enak, tapi dalam jangka panjang kesehatanmu jatuh. Terkenal, enak, tapi dalam jangka panjang mungkin kamu akan banyak kecewa, banyak disusahkan oleh keterkenalanmu. Karena kamu terkenal, terpaksa kemana-mana kamu mikir penampilan. Masa orang terkenal kok kayak gini? Bajunya harus bagus dong, harus tampilnya enak dilihat dong, harus malah mahal, malah menyusahkan. Sukses juga begitu. Sudah terlanjur kamu mengejar kesuksesan materi, begitu kaya luar biasa, ya kayak tadi kamu jadi sumpek sendiri. Melindungi hartamu, mengembangkan hartamu, muter modalmu, dan seterusnya. Harusnya orang hartanya lebih banyak itu kan lebih santai. Tapi dalam kenyataannya, yang hartanya lebih banyak, lebih capek, lebih sumpek. Itu karena cara berpikirnya mengabaikan yang natural necessary, fokusnya pada yang unnatural atau yang unnecessary. Jadi keinginannya harus ditata. Terus, ya penataan itu tidak hanya memperhatikan sekarang, tapi juga jangka panjangnya. Jadi tatalah keinginan. Kuncinya orang bahagia yang pertama. Dari keinginanmu yang beres, keinginanmu yang mudah dipenuhi, berarti segera kamu akan sampai pada kebahagiaan. Tapi kalau keinginanmu susah dipenuhi, ya masih lama bahagianya. Terus, setelah keinginanmu beres, sekarang baru kamu ngitung kesenangannya. Oke, kayak tadi ya, kesenangan itu fitrah. Kamu nggak usah galau kalau, Pak saya itu kok pingin seneng terus ya Pak. Ya memang itu manusia, nggak ada manusia kok pingin susah. Kalau kamu bilangnya, Pak dalam hidup saya mau susah Pak. Oh itu, ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak ada orang yang kok cita-citanya susah, itu fitrah. Nah, ada beberapa catatan dari Epikuros. Yang pertama apa? Meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi.
pinter-pinter mengatur. Jadi, Pak, saya senang sekali kalau minum Coca-Cola, soft drink, dan lain-lain. Enak, tapi tidak harus kamu penuhi terus-menerus. Ya bisa kamu analogikan rokok, kan ada yang ngerokoknya luar biasa itu. Seneng. Ya jangan terus-terusan. Mikirnya agak jangka panjang. Jadi meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Tidak mentang-mentang kamu seneng terus, yo saya seneng mau apa? Kan banyak yang begitu. Banyak orang yang kalau berargumen dasarnya seneng dulu terus dicarikan argumen rasionalnya belakangan. Nah, jujurlah dengan dirimu sendiri, ya kamu sendiri yang ngerti mana kesenangan yang sebenarnya itu merusak. Khususnya dalam jangka panjang. Jadi rumus pertama orang bahagia itu tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan. Kemudian ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan sementara, tapi nanti menghasilkan kesenangan. Itu kita harus cermat benar ngitungnya. Kamu ke dokter, itu kan dapat kesulitan sementara. Sakit loh. Apalagi ke dokter gigi, mendengarkan suara mesinnya yang wing, itu aja kamu sudah geli. Tapi kalau kamu nggak mau sakit sebentar, ya kamu akan merasakan sakit yang lama. Maka ikhlaskanlah sakit sebentar. Minum obat itu pahit, tapi kan sebentar. Setelah itu kamu nyaman. Ada jenis kesenangan kayak gini. Maka tidak apa-apa kamu susah sebentar demi kesenangan yang lama. Ada banyak hal. Belajar itu kan tidak enak. Lebih enak nonton TV, main HP. Tapi sumpek mau belajar sebentar, akan ketemu seneng yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi, tidak apa-apa. Kamu sumpek sebentar hari ini. Ngaji kayak gini masa enak? Ya kan? Kamu mending di luar, nongkrong, ngobrol, main gitar. Tapi, tidak enak sebentar, mungkin besok ada senengnya. Masih mungkin ya kalau ngaji. Ya kan aku tidak ngerti konteks hidupmu masing-masing. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Kok besok kamu malah menganggap ini hasilnya sumpek? Ya jangan ngaji. Pak, saya ngaji filsafat itu tambah stres, Pak, tiap hari mikir yang aneh-aneh. Loh ya jangan ngaji. Kalau kamu tetap ngaji, itu namanya bunuh diri. Nyari sumpek, wong hidup itu nyari seneng kok. Malah kamu nyari sumpek. Jadi, itu rumus selanjutnya lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkan keinginan itu sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Itu juga rumus selanjutnya. Jadi, ya lebih baik nggak nonton sepak bola daripada besok dimarahi dosen karena nggak masuk kuliah. Nah, itu membatalkan. Jadi nanti malam nggak usah nonton sepak bola, mesti kalah. Jadi itu rumusnya. Jadi lebih baik apa dikorbankan keinginan itu kalau dikejar malah mengorbankan yang lebih penting. Oke, itu rumus selanjutnya. Kemudian ya, kayak tadi, kadang-kadang orang harus menanggung sakit sebentar demi kesenangan yang lebih panjang. Atau kesenangan yang lebih lama. Atau kesenangan yang lebih dalam. Sakit sebentar tidak apa-apa. Itu rumusnya kesenangan yang kedua. Jenisnya kesenangan ada dua. Kita tadi bolak-balik ngomong kesenangan. Ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Kinestetis itu coraknya fisikal biasanya, alamiah, senang, nyaman, enak. Itu kinestetik. Kalau statis itu yang sifatnya batiniah. Misalnya saya minum ini.
Manis, nyaman, enak, fisiknya. Setelah manis, nyaman, ini kinestetiknya. Setelah itu, alhamdulillah puas aku. Ini statis. Batinnya. Kinestetik itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau batin yang statis ini lebih stabil. Ada kalanya ini nggak terlalu manis, tapi aku puas juga wong aku memang sedang haus. Ada kalanya terlalu manis, tapi ndak apa-apa aku puas juga wong anane mau ngiki piye meneh. Jadi yang dalam ini lebih stabil. Puas tidak puas itu ringnya lebih luas daripada yang kinestetik. Jadi ada dua jenis kesenangan. Kesenangan kinestetik itu biasanya kalau kita memenuhi kebutuhan alamiah, kebutuhan natural, itu kinestetik. Kebutuhan natural itu kan bisa berubah-ubah. Begitu kebutuhan natural terpenuhi, kita akan masuk ke kesenangan statik. Yang kebutuhan natural itu kinestetik. Jadi rumusnya itu. Seneng itu kan dari lahiriah ke batin. Awas keliru. Batin saja nggak bisa, Pak. Batin saja bisa, cuma sumbernya pasti dari lahiriah. Cuma lahir ini beragam, saya bilang tadi. Bisa macam-macam. Ujungnya pada kepuasan yang sama, ketenangan yang sama. Dari lahiriah yang beda-beda. Seneng yang batin itu kan sama. Mungkin kamu gonta-ganti pacar 3 kali, pacarnya beda-beda, tapi tenang dan puasnya sama. Ya puas, seneng aku. Tenangnya kan sama. Rasanya beda, tapi tenangnya sama. Kok rasanya beda? Nyaman. Pacar kok rasanya beda? Apa bahasan nih? Yo pacarnya beda-beda lah gitu wae. Tapi nyaman dan puas di batinnya itu sama. Jadi statis itu lebih stabil. Kalau kinestetik itu bisa macam-macam. Ada yang puas secara statik, tapi secara kinestetik enggak. Minuman kok pahit gitu ya. Tapi karena yang bikin kamu, enggak apa-apa, enak. Statik kan. Jadi batinnya sama-sama puas. Meskipun kinestetiknya enggak. Jadi kategorikan ini, yang lebih kita kejar apa? Ya yang statis. Jangan ketipu dengan yang kinestetik. Kinestetik itu kadang-kadang kesenangan sebentar harus ditebus dengan kesumpekan yang panjang. Maka orang yang paham logika ini tidak akan mau nginep berdua sama pacarnya di hotel. Kenapa? Ketika kamu nginep itu yang kamu kejar kesenangan kinestetik. Statiknya tidak akan ketemu. Yo puasnya sih ya tapi sebentar. Setelah itu, galau lagi kamu, sumpek lagi. Ini keluar hotel ada yang tahu enggak ya? Nanti bisa macam-macam, efeknya bisa panjang. Kalau yang kamu kejar hanya kesenangan kinestetik. Jadi, ada 2 jenis kesenangan. Perhatikan kesenangan yang statis. Lebih long lasting. Durasinya lebih lama. Dibandingkan kesenangan yang kinestetik, yang sifatnya fisikal. Maka jangan tertipu oleh yang fisik. Yang fisik bisa berubah-ubah. Kalau kamu suka seseorang hanya dari wajahnya, yang bikin kamu puas wajahnya, maka 50 tahun yang akan datang dia akan kamu buang. Karena mesti wajahnya berubah. Ya kecuali tadi operasi plastik. Jadi, tidak ada orang yang cantik atau tampan itu permanen. Yang permanen kan jelek. Loh iya, kejelekan itu kan permanen. Saiki jelek, besok jelek, sampai besok-besok ya tetap jelek. Jadi, jelek itu absolut. Kalau cantik itu temporer. Jadi, relatif. Oke. Maka carilah yang lebih sejati, jangan nyari yang temporer. Oke. Carilah yang statis, jangan yang kinestetik. Oke, terus. Nah, ngukurnya terus gimana kesenangan itu?
ukurlah dari 3 hal. Intensitasnya, durasinya, dan kemurniannya. Ya. Ini ranking ya, 1, 2, 3. Semakin ke bawah, semakin sejati, semakin ke atas, semakin enggak. Yang paling mudah seneng itu diukur intensitasnya, kuatnya rasa. Enak, nikmat. Jawa Timur kan gitu ngomongnya. Ya, kuwedi, duwowo kan gitu. Loh iya loh, Jawa Timur kan gitu kalau ngomong. Kalau orang Jogja kan duwowo jadi dowi. Kurang mantap. Jawa Timur duwowo sepure, kuwedi. Oke. Diuber-uber melawayu. Nah, itu orang Jawa Timur. Ya. Lalu kan itu nadanya itu sangat luar biasa. Saya kan Jawa Timur ngerti. Oke, yang bikin kaget dulu waktu saya ke Jogja pertama ditanya di warung itu, Mas makannya ikan apa? Saya ikan kerupuk aja Bu. Heran, ikan kok kerupuk? Karena Jawa Timur kan ada mangan iwak kerupuk. Jadi iwak kerupuk, jadi ada ikan kerupuk. Itu di barat nggak ada ikan kerupuk itu. Adanya di Jawa. Iwak tempe barang itu nggak ada. Oke, jadi kesenangan yang pertama diukur kuatnya rasa. Enak tidak enak secara indrawi. Melihat yang cantik itu intensitas. Merasakan makanan enak itu intensitas. Meraba yang halus itu intensitas. Mencium yang wangi, membau, kalau mencium itu kan beda. Membau yang wangi-wangi itu intensitas. Kuatnya rasa. Tapi ini pendek biasanya. Perhatikan juga durasinya. Carilah kesenangan yang durasinya lebih lama. Meskipun intensitasnya sebentar, tapi durasi senangnya lama. Mana yang senyumnya membahagiakanmu lebih panjang. Itu biasanya lebih menyenangkan. Jadi melihat senyumnya dia sampai berminggu-minggu aku tidak akan lupa. Itu berarti durasinya lebih lama dibandingkan yang seneng sebentar terus sudah lupa besok. Itu berarti durasinya pendek. Pilihlah yang durasinya lebih lama. Atau ada yang lebih menyenangkan lagi dibandingkan itu apa? Yang lebih murni. Yang lebih murni apa? Yang tidak ada rasa sakitnya sedikit pun. Hampir semua kesenangan itu melewati rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya. Tapi carilah jenis kesenangan yang tidak ada kandungan sakitnya sama sekali. Itu biasanya kesenangan yang lebih layak untuk dinikmati. Ya, kesenangan yang dimulai dari rasa sakit itu misalnya senangnya makan, itu kan diawali dari sakitnya lapar. Enaknya tidur, itu kan diawali dari sakitnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan sengsara. Pokoknya kamu degluk itu kan luar biasa sengsaranya. Tapi setelah sakit ini, kamu mengalami nikmat apa? Tidur. Makan juga begitu. Kalau makanmu tidak didahului lapar, nikmatnya berkurang. Berarti makan itu senangnya tidak murni. Senang yang murni itu contohnya kayak tadi, persahabatan. Ini kan senangnya murni. Kesehatan. Kalau Epikuros mencontohkan kesehatan, karena kesehatan itu senangnya murni. Nggak didahului sakit. Lu Pak harus sakit dulu enggak? Kan minum obat, minum obat itu kalau kamu sudah sakit. Kalau hidupmu baik, hidup baik itu nikmat. Hasilnya sehat, sehatnya juga nikmat. Jadi itu berarti apa? Lebih murni. Mungkin agama bisa kamu masukkan, cuma Epikuros orangnya tidak percaya Tuhan secara eksistensial. Dia percayanya Tuhan fungsional aja. Kalau ada manfaatnya ya, kalau enggak ya buat apa. Ya, jadi Tuhan yang fungsional.
Kalau Tuhan yang tidak jelas, nanti dia punya teori yang menggegerkan dunia teologi. Terus, yang ketiga, tadi kan seneng. Yang ketiga ini, kalau kamu ingin bahagia sebenarnya simpel. Merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Jadi, seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang, apapun kondisimu. Maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia, tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga nggak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu dadak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi kuwi enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah. Bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo, dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah, itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke, tadi dimulai dari salah paham tentang kebahagiaan, terus sumbernya kebahagiaan, sekarang kita sembuhkan penyakitnya. Yang bikin orang tidak bahagia itu apa? Nggak perlu terlalu dalam mikir mencari bahagia, untuk bahagia itu mudah. Cara untuk bahagia apa? Nikmati hal-hal sederhana di sekelilingmu secukupnya, jangan berlebihan. Perhatikan kata-kata sederhana dan secukupnya. Sederhana, tapi kalau kamu menikmatinya berlebihan, tidak akan lahir nikmat. Minum air putih itu sederhana, tapi kalau kamu overdosis air putih, sama, masuk rumah sakit juga. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Sekali minum sak galon misalnya. Oh, itu sederhana. Alah Pak, cuma air putih aja kok. Iya, nuing sak galon. Ya tetap rumah sakit hasilnya. Jadi bahagia itu nikmatilah hal-hal kecil. Punyanya apa ya itu dinikmati. Punyanya HP jadul ya ndak apa-apa HP jadul. Punyanya HP zaman dulu bisanya cuma buat SMS, ya wis SMS-an aja ndak apa-apa. Nggak masalah. Nggak bisa buat internetan Pak, ya nggak usah mikir, nggak usah bercita-cita internetan kalau HP-nya jadul. Yang bikin galau itu kan HP-mu, HP jadul, keinginanmu untuk surfing dan main game internet yang susah itu. Ya mesti aja terus kamu galau. Kamu hidupnya di sini, cita-citamu kawin sama artis Hollywood, ya itu hidupmu galau. Kamu nggak menikmati yang sekelilingmu.
Nikmati aja yang di sekelilingmu, yang kecil-kecil, yang sederhana, dan menikmatinya juga secukupnya, nggak usah berlebihan. Sudah selesai dan kamu bahagia. Oke. Terus, dan nggak usah takut, Pak, gimana kalau hal-hal kecilnya kita nggak punya? Nggak, pasti punya. Dan katanya Epikuros, hal yang menyenangkan sederhana itu biasanya lebih mudah kita peroleh. Nafas, paling enggak kan, ambekan itu kan gratis. Bisa kamu ambil kapanpun. Kamu buang kapanpun juga boleh. Ya kan? Ambil nafas gratis. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Jangan sampai lupa loh ya. Ya. Kalau lupa, gawat itu. Bernafas saja lupa. Kalau lupa akan ada yang nyuruh. Kalau lupa bernafas, kamu pakai headset. Headsetnya bunyinya tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan, biar nggak lupa. Jangan sampai lupa bernafas. Itu kan gratis. Teman. Loh, temanmu ini sebanyak ini kan teman semua. Nikmatilah. Punya kenalan di kelas, nikmati. Nikmati itu maksudnya bukan kok. Ya, jadi pikiranmu mesti merono kalau bahasanya. Banyak hal gratis sekelilingmu. Ngaji aja kamu dapat minum gratis, nikmati. Jadi yang sederhana dan enak itu mudah sekali kamu capek. Bahasanya Epikuros, alam ini menyediakannya bahkan berlebih untuk dirimu. Cuma kamu aja sering rewel, cerewet, minta yang lebih, menginginkan yang di luar jangkauanmu. Ya mesti wae hidupmu terus sumpek. Jadi rumusnya orang bahagia itu simple. Nikmati yang sederhana dan gratis dan secukupnya di sekelilingmu. Sudah kamu bahagia. Makanya ada kata mutiara dari Epikuros, let us thank the wise nature, for she had made the right thing easy and unnecessary thing heavier. Mari kita berterima kasih pada alam yang bijaksana. Karena alam menyediakan hal-hal yang baik, mudah diperoleh, dan hal-hal yang tidak penting lebih susah diperoleh. Tadi kan ada yang natural tapi natural penting, ada natural tidak penting, ada tidak penting. Kalau kamu jeli, yang tidak penting itu kan lebih susah diperoleh. Yang tidak alami juga lebih susah diperoleh. Yang natural lebih mudah diperoleh. Itu wise-nya nature katanya. Ya kalau kita hari ini, itulah kebijaksanaannya Allah. Kebijaksanaannya alam. Kalau hidupmu mulai susah, kamu mulai bingung meraih sesuatu kok susah, berarti ada yang kamu sedang mengejar yang tidak natural. Kalau kamu mengejarnya yang natural-natural, biasanya lebih mudah. Dan itu sudah rumusnya alam. Maka terima kasihlah pada alam. Yang baik itu mudah diperoleh, dan yang tidak penting itu lebih susah diperoleh. Kalau sebaliknya mungkin kita akan pusing. Jadi ini antitesisnya lagunya Oma Irama itu ya. Kalau Oma Irama kan yang enak-enak susah diperoleh, yang ya kan, mengapa yang enak-enak sih ya susah diperoleh. Itu nyanyiannya setan begitu. Nah kalau nyanyiannya alam, justru yang enak itu mudah diperoleh, yang simple itu mudah diperoleh. Jadi itu Epikuros. Oke, yang bikin sumpekan ini, kita tidak pernah merasa cukup kayak tadi. Nothing is enough for the man to whom enough is too little. Tidak ada yang cukup memang bagi orang yang cukup itu baginya terlalu sedikit. Ya kurang terus berarti. Dan orang kayak gini tidak akan bahagia. Maka punyalah batas yang namanya cukup. Pas. Nah, mau apa-apa, kamu nggak perlu nyari yang berlebih, carilah yang cukup saja, yang pas-pas saja. Mau punya mobil, ya pas, duitnya ada. Mau punya rumah banyak, ya pas. Yang susah itu orang yang nggak punya batas.
Misalnya, Pak, saya pingin sukses. Rumuskanlah suksesmu itu batasnya apa? Punya pekerjaan saja, atau pekerjaan yang gajinya sekian, atau apa? Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, syukurilah. Kelemahan kita biasanya, batas kita selalu mulur. Itu filsafat kebahagiaannya Surya Mentaram kemarin. Sumber kegalauan kita adalah kita selalu mengulur batas. Bikin kita tidak pernah bersyukur. Pak, saya cuma pengen punya kerjaan aja sudah bersyukur. Begitu dapat kerjaan, gajinya harusnya nggak sekian, Pak. Saya pengennya gajinya lebih tinggi. Begitu gajinya agak naik, ya saya pengennya, ya karirnya jangan serendah ini lah, Pak. Naik-naik dikit lah jadi pimpinan cabang atau apa. Nggak ada batasnya. Ketika kamu nggak kenal batas, nggak akan kamu ketemu kebahagiaan. Rumusnya untuk bahagia, ketahuilah batas. Karena nothing is enough for the man to whom enough is too little. Jadi, kenali batasmu. Begitu kamu nggak kenal, hidupmu akan terus-menerus galau. Galau itu kan tidak enak. Sumpek mau ngapa-ngapain tidak enak. Padahal saat ini juga kamu bisa nyaman, kamu bisa bahagia. Kebahagiaanmu ternyata sumbernya kamu menginginkan yang di luar jangkauanmu. Itu yang bikin kita tidak bersyukur, sehingga sumpek terus.